Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Khair. Alhamdulillah. Khair, walhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah sanabda dari sana. Kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Juga kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan di dalam menempuh proses belajar yang panjang, penuh pengorbanan ini Allah gantikan dengan surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana sabda Nabi ya, bahwa man salaka tariqon, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mencari di dalamnya ilmu, sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Allah mudahkan bagi dia untuk menuju surga. Dan malam hari ini kita lanjutkan materi kita untuk sorof. Ini seperti kita mengulang lagi, bukan mengulang sebenarnya. Materi baru, yaitu berkaitan dengan fiil. Fiil itu kan sebenarnya hanya ada tiga. Fiil madi, mudhari, amr. Nah, tetapi fiil itu jika dilihat dari susunan hurufnya, maka terbagi menjadi 7. Maka dalam tasrifan, misalnya kita sudah belajar untuk mentasrif nasoro yansuru nasron wa mansoron ila akhir. Nah, tetapi ada fiil-fiil yang tidak bisa kita ikutkan tasrifannya nasoro. Kenapa? Karena berbeda susunan hurufnya. Nah, maka eh, sebenarnya tahap dasar yang paling awal kita sudah lewati. Ini kita sudah masuk di tahapan kedua untuk belajar ilmu sorof. Nah, fiil jika dia dilihat dari susunan hurufnya, maka dia terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan fiil sahih, ada yang disebut dengan fiil mu'tal. Jadi ada sahih, ada mu'tal. Dilihat dari susunan hurufnya. Berarti nanti fiil madi itu ada yang sahih, fiil madi itu juga ada yang mu'tal. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita jelaskan satu-satu. Nah, apa itu fiil sahih? Fiil sahih itu adalah fiil yang selamat huruf-hurufnya yang asli. Huruf-huruf yang asli itu berarti yang mengikuti wazan fa'ala. Berarti jika fiilnya yang berwazan fa'ala itu tidak ada huruf ilatnya, tidak ada alifnya, tidak ada waw, tidak ada ya, berarti termasuk fiil yang sahih. Nah, apa contohnya? Contohnya misalnya kataba. Kataba telah menulis. Fiil kataba ini kan mengikuti wazan fa'ala. Berarti semuanya huruf asli. Nah, kataba itu tidak ada huruf ilatnya. Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Berarti kataba ini adalah fiil madi yang sahih. Alima juga sama. Hasuna, rodda, akal.
Nah, ini semuanya adalah fi'il madi. Dilihat dari susunan hurufnya, dia termasuk fi'il madi yang sahih. Nah, kalau fi'il mu'tal berarti ada huruf ilat di salah satu hurufnya. Nah, jadi fi'il mu'tal adalah fi'il yang salah satu huruf aslinya, berarti yang berwazan fa'ala itu nanti ada huruf ilatnya. Ada alif, kemudian ada waw atau ada ya. Contoh misalnya, ada fi'il wajada, kola, sa'a. Ya. Sa'a, wajada ada huruf ilatnya. Huruf ilatnya waw ini. Nah, berarti wajada ini bukan fi'il madi yang sahih, tetapi fi'il madi yang mu'tal. Kola, misalnya kola Rasulullah SAW. Nah, kola ini bukan fi'il madi yang sahih, tetapi dia termasuk yang mu'tal. Sa'a juga sama, ada huruf ilatnya. Kalau kola huruf ilatnya alif. Kalau sa'a ada huruf ilatnya juga alif. Sa'a yas'a, sa'yan. Nah, ini perbedaan fi'il sahih dan mu'tal. Jadi sahih tidak ada huruf ilatnya. Kalau mu'tal ada huruf ilatnya. Nah, sampai di sini dulu. Bisa dipahami kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Baik, Ustaz. Fadhol, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini untuk membedakan ilat dan tidaknya untuk yang tiga huruf. Iya, Kayak wajada ini. Eh, Kalau dua huruf apa? Kalau empat huruf mungkin apa masih bisa lah diapakan dibedakan kan. Yang tiga ini kalau misalnya ada wawu, ada alif atau ada ya itu bagaimana tuh? Syukran. Gimana maksudnya, Ustaz? Misalnya, Misalnya kayak wajada ini, ya, Ustaz. ya. Untuk membedakan apa sohi dan mu'talnya itu kalau misalnya empat mungkin ini kan tiga hurufnya, Ya, Ustaz. Heeh. ya kan? Nah tiga ini pun kan bisa paala misalnya kalau diwajankan itu. Ya, betul. Nah kalau empat mungkin kita mudah membedakannya misalnya. Kalau tiga ini gimana Ustaz? Oh, iya, Ustaz. Nah, setiap fiil kapan ada waw atau alif atau ya pada fiilnya, maka dia disebut mu'tal, Ustaz. Walaupun Jadi, tiga gitu. meskipun tiga. Jadi, Ya. eh, eh. Jadi kalau tiga itu malah lebih mudah. Karena kita bisa tahu mana huruf aslinya. Semuanya asli. Tetapi ada huruf ilat. Huruf aslinya itu adalah salah satunya huruf ilat. Berarti itu mu'tal, Ustaz. Ya, syukuran Ustaz. Afwan. Baik. Yang lain bagaimana? Kita lanjut. Kita lanjut ya. Jika ada yang kurang dipahami, ditanyakan langsung, Mbak. Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Oh iya, silakan, Oh, Ibu. kalau yang akala itu bukannya huruf ilat alifnya itu Oh, bukan, ini Hamzah. Hamzah ya. Iya, nanti Oh, iya. dia harus alif. Alif Hmm. itu adanya di tengah. Kalau alif nggak mungkin ada di awal. Gitu. Kalau alima itu Pak Ustadz Alima juga lam sama. Alam. lam ya. Oh, Alima. oke. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Kita lanjutkan. Nah, kemudian fiil sahih itu dibagi lagi. Dia dibagi menjadi tiga. Ada yang salim, ada yang mudhoaf, ada yang mahmuz. Jadi sahih kan tidak ada huruf ilatnya.
Nah, yang tidak ada huruf ilatnya itu dibagi lagi menjadi 3. Salim, mudhoaf, mahmus. Gampangnya begini. Mudhoaf itu ada tasdidnya, mahmus itu ada hamzahnya. Nah, berarti kalau salim tidak ada huruf ilat, tidak ada tasdid, tidak ada hamzah. Berarti dia salim. Apa contohnya? Misalnya alima, ini contoh aja saya tulis. Kataba, misalnya. Nasoro, ah, kataba itu kan tidak ada huruf ilatnya, tidak ada tasdidnya, tidak ada hamzahnya. Nah, berarti dia salim. Kalau mudhoaf ada tasdidnya. Misalnya fiilnya madda. Ini kita ambil contoh aja. Madda ada tasdidnya. Kapan fiil ada tasdid? Berarti ikutnya mudhoaf. Kapan fiil ada hamzah? Ikut mahmus. Misalnya akala. Ikutnya mahmus. Nah, kalau misalnya tidak ada tasdid, tidak ada hamzah, tidak ada huruf ilat, berarti ikutnya salim. Contoh misalnya, nah jadi salim itu adalah tadi ya, tidak ada huruf ilatnya, alif, waw, ya, tidak ada tasdidnya, pendobelan huruf, tidak ada mahmus. Contohnya adalah kataba, alima, hasuna. Mudhoaf itu adalah fiil yang salah satu huruf aslinya terulang. Maksudnya ada pendobelan atau ada tasdid. Gampangnya ada tasdidnya. Contoh, farro, berlari. Madda, membentangkan. Rodda, mengembalikan. Addo, menggigit. Nah, jadi farro ada tasdid fiil madi. Madda ada tasdidnya. Rodda ada tasdidnya. Addo ada tasdid. Maka dia masuk kategori mudhoaf. Kemudian mahmuz yang ada hamzahnya. Misalnya akala, makan. Sa'ala, bertanya. Bada'a, memulai. Qoro'a, membaca. Nah, kapan ada hamzah berarti dia termasuk mahmuz. Kalau ada tasdid berarti mudhoaf. Kalau tidak ada hamzah dan tasdidnya berarti salim. Nah, ini pembagian fiil sahih. Seperti itu. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya Ustadz, Ya, silakan. kalau untuk pembagian tadi Sahih dan Mu'tal itu em, mungkin lebih ini ya, lebih ringan gitu Ustadz. Nah, ketika dipecah lagi nih yang Sahih jadi 3, akhirnya yang kepikir itu kenapa ya harus dibagi lagi? Nanti itu pengaruhnya di apanya Ustadz? Di tasrifan. Nah, misalnya kita mau mentasrif kata farro. Tidak bisa diikutkan ke yang salim. Misalnya kita mau mentasrif nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansoron mansoron minsoron. Madda itu ikutnya nasoro yansuru. Tetapi tidak bisa ditasrif persis nasoro yansuru. Karena beda susunan hurufnya. Gitu. Maka nanti dalam Oh, kitab Amsilatut Tasrif ada iya. contoh yang salim. Supaya tiap kita dapat contoh yang salim, ikutkan ke yang salim juga. Kalau kita mau mentasrif yang mudhoaf, sudah ada contohnya yang mudhoaf juga. Jadi kalau kita mau mentasrif yang mudhoaf, jangan ikutkan ke yang salim. Nggak pas ininya, susunan hurufnya. Begitu. Makanya dibagi-bagi lagi. Nah, oke. Nah, Ustadz.
Baik. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ustaz mau tanya Iya, ya. Fadol. Tadi kan Madda itu ikut yang Nasoro yang suruh, cuman tadi karena ini mudoaf jadi berbeda. Bisa dikasih tahu tasrifannya kayak gimana nggak? Seperti apa Oh gitu? iya, boleh. Untuk yang Madda. Saya Syukuran Ustaz. bukakan ininya ya, slide-nya sekali. Eh, Tasrif. Baik. Nah, ini contohnya. Nanti akan kita pelajari satu-satu lagi tasrifan. Nah, ini contohnya. Misalnya, madda yamuddu maddan wa ma maddan kalau di amsilah tasrif. Fahuwa maddun. Kalau nasoro kan nasirun. Sementara di sini jadinya maddun. Wadzaka mamdudun muddah. Kalau di nasoro kan unsur. Di sini muddah jadinya. La tamudda mamadun mamadun mimadun. Nah, jadi beda tasrifannya, Ustaz. Jadi nanti misalnya kita mau mentasrif kata rodda yaruddu. Maka ikutkan persis seperti madda yamuddu. Misalnya rodda. Rodda yaruddu roddan roddun mardudun rudda la tarudda kemudian maroddun maroddun miroddun. Nah, nanti tasrifannya begitu. Insya Allah. Ya, syukuran Ustaz. Apa? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Kan Ustadz mau tanya, Iya, boleh. itu tuh kalau yang roda itu tuh emang bentuk aslinya seperti itu atau apa ya sudah terselip dari tasdidnya itu. Kok tadi Oh, gitu. dari faala polanya faala tapi pas pola yang keduanya nggak Betul. ngikutin dari pola faalanya. Iya. Jadi yang bentuk asli itu kan fa'ala. Maka kalau sudah berpaling dari bentuk fa'ala, berarti dia sudah terkena yang namanya i'lal. Perubahan perubahan huruf karena ada kaidah yang mengharuskan dia berubah. Jadi aslinya madda ini bukan madda. Aslinya ikut seperti fa'ala, yaitu madada. Aslinya madada. Tapi dia terkena kaidah yang mengharuskan dia berubah menjadi madda. Dan hukumnya wajib dirubah ke madda. Nah, itu semua nanti dipelajari di namanya bab i'lal. Jadi yang bentuk asli itu adalah fa'ala. Artinya huruf-hurufnya nampak semuanya. Nah, kapan kita dapat fi'il itu tidak sesuai dengan fa'ala? Misalnya kayak farro, madda, rodda, addo, berarti sudah terkena perubahan. Perubahan itu namanya perubahan i'lal gitu. Gimana? Ini masuknya masih ke yang sahih ya Ustadz ya. Masih, sahih masih. Karena tadi sahih itu kan dia tidak ada huruf ilatnya. Yang penting nggak ada huruf ilatnya. Maka masuk ke kategori sahih. Ya, sekarang Afwan. Ustadz, Iya, silahkan. itu berarti juga masih termasuk sulasi mujarad, Ustadz. Sulasi mujarad. Karena fiilnya 3 huruf. Madda aslinya madada, 3 huruf. Iya, Ustadz. Baik. Bisa dipahami sampai di sini? Berarti Ustadz itu madda gitu ya. Dalnya ada dua. Iya, Dal aslinya sukun sama dal harokat. aslinya madada. Terus Oh, madada. ada 2 huruf yang sama, dua-duanya sama-sama berharokat. Dia wajib diidgham. Makanya kita belajar Hmm. tajwid kan. Nah, ada idgham. Mm-mm. Idgham itu kan 2 huruf yang sama, kemudian salah satunya sukun. Nah, supaya bisa diidgham madada, salah satunya harus disukun.
maka dal yang pertama disukun menjadi madda. Ketika sudah sukun yang pertama, wajiblah diidgham menjadi madda. Gitu. Kalau masih madada, belum bisa diidgham. Harus disukun dulu yang pertama. Nah, nanti kaidah itu, kalau Bapak Ibu sudah beli buku yang saya sarankan dulu, di jilid 2-nya sudah belajar kaidah i'lal. Disampaikan di situ. Bagaimana cara perubahannya dengan bahasa Indonesia di sana. Tapi nanti insya Allah akan kita pelajari itu, karena kita butuhkan juga ilmu itu. Nah, tapi nanti bertahap setelah kita bisa mentasrif dulu, baru kita pelajari tentang tata cara mengiklalnya bagaimana. Insya Allah. Sudah? Cukup? Berarti Pak Ustadz, Gimana? yang wazannya sudah ada tasdid itu berarti sudah masuk mudoaf itu berarti ya? Iya, betul. Sudah masuk mudhoaf kalau ada tasdidnya. Sudah ada perubahan gitu ya Pak Ustadz ya? Iya, betul. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Tadi kenapa muda, Ustadz? Gimana? Tadi kenapa muda? Fil amarnya ya? Iya, Iya. Jadi aslinya nggak itu ada umdud. alif. Iya, aslinya kan Oh, umdud. umum. Sama seperti unsur kan? Aslinya umdud. Ah, ketika dibaca umdud, maka nanti kena kaidah ilal. Nah, nanti dibacanya akhirnya jadi mudah nanti. Seperti itu. Aslinya umdud. Cuma nanti akan dibaca mudah karena tadi ada kaidah ilalnya. Seperti itu. Nah, jadi untuk ini nanti diikutkan saja dulu yang ditasrifan seperti itu. Yang sudah ada contohnya, sama, perubahannya juga sama. Misalnya kita mau mentasrif khoroja yakhruju. Ikutkan saja nasoroyan suruh. Persis perubahannya begitu. Nah, kalau kita sudah punya tasrifan madda, kita mau mentasrif rodda, kita ikutkan madda juga. Persis perubahannya gitu. Dari fiil mudhari sampai dengan isim isim alatnya. Begitu. Gimana? Bisa dipahami? Ya, insya Allah, Ustadz. Insya Allah. Baik. Nah, baik. Kita lanjutkan sedikit lagi insya Allah. Kemudian ada pembagian fiil mu'tal. Kalau mu'tal dia terbagi 4. Sahih terbagi 3, yaitu salim, mudhoaf, mahmuz. Fiil mu'tal dia terbagi menjadi 4. Misal, ajwaf, nakis, lafif. Nah, gampangnya begini. Kalau misal, mu'tal itu kan ada huruf ilatnya. Kalau misal, huruf ilatnya ada di awal kata. Ajwaf, huruf ilatnya ada di tengah. Nakis, huruf ilatnya ada di akhir. Jadi misal itu huruf ilatnya di awal, ajwaf huruf ilatnya di tengah, nakis huruf ilatnya di akhir. Misal itu di awal, ajwaf di tengah, nakis di akhir. Lafif kita simpan dulu. Nah, misal adalah fiil yang ada huruf ilatnya dan berada di awal. Contoh, wa'ada, warosa, yabisa, yasaro. Ada huruf ilatnya, tapi di awal. Wa, kemudian ya, yasaro. Nah, berarti dia misal. Nah, kalau ajwaf, huruf ilatnya di tengah. Contoh, kola, sala, kola, ba'a.
Sementara nakis, huruf ilatnya ada di akhir. Contoh, da'a, ghoza, rohwa, baka. Ini ada huruf ilatnya, tapi di akhir semua. Nah, jika ada huruf ilatnya satu, berada di awal, namanya misal. Kalau ada huruf ilatnya satu, berada di tengah, namanya ajwaf. Jika ada huruf ilatnya satu, berada di akhir, namanya nakis. Nah, kalau huruf ilatnya ada dua, namanya lafif. Jadi, misal ajwaf nakis, huruf ilatnya cuma satu. Lafif, dia punya dua huruf ilat. Nah, kalau huruf ilatnya bergandengan, bersampingan, dua-duanya bersampingan, namanya lafif makrun. Lafif makrun. Contohnya misalnya towa yatwi. Towa itu melipat. Rowa yarwi, meriwayatkan. Kemudian lawa dan syawah. Ini ada huruf ilatnya, tapi ada dua. Kalau dua, berarti namanya lafif. Nah, kalau dua-duanya bersampingan, namanya lafif makrun. Tapi kalau terpisah, ada dua huruf ilatnya tapi terpisah, namanya lafif mafruk. Mafruk, terpisah. Contohnya adalah wafa, huruf ilatnya wawu dan alif bengkok ini. Wako, ada dua huruf ilatnya. Wa'a, waro. Nah, jadi ini pembagian fiil. Dilihat dari susunan hurufnya. Jadi dihafalkan saja. Ada salim, mudho'af, mahmuz. Misal, ajwaf, nakis, lafif. Lafifnya terbagi lagi jadi dua. Makrun, mafruk. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa fiil dilihat dari susunan hurufnya ada dua ya, sahih dan mu'tal. Kita sama-sama. Yang sahih tadi yang pertama apa namanya? Ada yang ingat? Yang pertama namanya Misal, Salim. Ustaz. salim. 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 Pertama ini. Kalau ada tasdidnya namanya Mudoa. Mudoaf. af. Kalau ada hamzahnya namanya Makmus. Mahmuz. mahmuz. Kalau mu'tal yang huruf ilatnya ada di awal namanya Misal. 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 Yang di tengah Ajwa. 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 Wah. Yang di akhir Nakis. nakis. Yang huruf ilatnya dua namanya Lafif. lafif. Lafif itu kalau huruf ilatnya bergandengan namanya huruf Makrun. lafif. Makrun. Oh, kalau terpisah namanya Masuk. Mafruk. oh, kebalik tulisan saya. Makrun, mafruk. Jadi mafruk itu terpisah huruf ilatnya. Kalau makrun dia bergandengan huruf ilatnya. Nah, satu tabel ini saja sebenarnya yang kita pelajari. Nah, nanti kita akan mulai mentasrif dari bab mudhoaf, kemudian mahmuz, misal, ajwaf. Nanti cara tasrifannya tentu akan berbeda dengan yang salim, karena susunan hurufnya berbeda. Nanti insya Allah saya kirimkan file PowerPoint yang mudhoaf dan mahmuz, biar bisa latihan-latihan dulu sebelum nanti kita masuk materi di pekan depan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau tanya Ustaz, Iya, silakan.
Kalau yang apa fiil mu'tal nakis yang huruf ilatnya ya ada nggak ya? Huruf ilatnya Ya, eh, nakis. iya yang nakis tapi huruf kan tadi kan contohnya huruf ilatnya alif sama wawu kalau nggak salah yang ditunjukin. Kalau misalkan huruf ilatnya ya ada nggak ya yang nakis? Ada, Ustaz. Jadi Oh huruf ada juga. ilat di akhir itu ada dua, nanti yang waw dan ya. Kalau di awal nanti waw dan ya. Kalau di tengah cuma ada alif sebenarnya. Seperti itu, Ustaz. Kalau yang di belakang alif juga ada yang tadi alif bengkok tadi itu alif apa ya ya? Itu alif bengkok, Ustaz. Tapi Berarti itu aslinya aslinya ya. Kalau alif bengkok begitu, Ustaz. oh berarti itu huruf ilatnya ya berarti itu ya kalau yang alif Iya. bengkok. Oh ya ya sekarang Ustaz. Oh iya. Mungkin nanti kita lanjutkan materi kita di sesi tanya jawab di grup ya. Atau nanti pekan depan sudah ditunggu sepertinya di kelas ini. Apa namanya? Di kelas Talaki Quran. Afan Kasir, mohon keriduannya. Kita tidak bisa belajar 1 jam penuh. Ini qadarullah ada jam. Kebetulan jadwalnya di jam sorof kita. Tidak apa-apa nggih, ininya jamnya saya kurangi. Mohon keriduannya. Iya Ustadz, nggak Iya. apa-apa. Nah, insya Allah nanti kita merojah lagi sedikit di pekan depan sebelum kita mentasrif untuk memudahkan belajar kita, insya Allah. Barakallahu fikum ajmain. Saya izin untuk masuk di kelas yang lain. Nakhtatim darsana bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Wa Ustaz. iyyakum ajmain. Jazakallah khairan Pak Pak Kasir. Ustaz. Wa iyyakum.